Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan kelompok pada bulan Juni ini. Salam marilah kita hancurkan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang seperti yang kita rasakan saat ini. Yang pertama-tama kita terima kasih kepada ibu di sini karena sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke pertemuan bulanan untuk bulan Juni ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materinya tentang modul kesehatan dan gizi. Waktu yang kemarin kita bahas tentang apa? Usaha. Tentang modul ekonomi kan? Usaha dan Jadi untuk modul sekarang ini tentang modul kesehatan dan gizi. Dari namanya kita tahu kan kita akan bahas tentang apa hari ini. Kira-kira bahas tentang apa kita dari modul kali ini? Jadi pada modul kali ini materinya yang akan kita bahas itu pelayanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Yang pertama, dan yang kedua itu kebutuhan gizi untuk ibu hamil. Dan yang ketiga itu bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, sembako selama kehamilan dan persalinan. Jadi di sini kita pengen bertanya, kan ibu sini kan sudah mempunyai suami dan ibu sebagai istrinya. Jadi kan kalau misalnya kita sudah berkeluarga kan kita pengen mempunyai anak. Nah, apa harapan ibu dengan adanya anak? Apa harapan ibu untuk anak gitu? Depannya? Biar dia sekolah. Sekolah dia. Yang lain? Sehat selalu, bisa tercapai cita-citanya, makannya agak berkurang, banyak lah. Betul, berarti kan kayak gitu kan ada harapan-harapan ibu untuk anak-anak ibu kan? Ada lah. Kalau misalnya berarti kalau misalnya ada harapan berarti kita harus memenuhi kesehatan ya kan? Kesehatan kebutuhannya kan? Nah maka dari itu, jadi di sini kita sudah memiliki anak. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki anak berarti kita harus memenuhi kebutuhannya. Jadi pertama-tama anak itu kan nggak langsung gede segini kan? Pertamanya kan ada di dalam kandungan ibu. Keduanya langsung melahirkan, langsung menjadi balita, bayi, anak dan remaja dan dewasa. Jadi waktu pada masa di dalam kehamilan itu apa-apa saja ibu bukan sih memenuhi kebutuhan anak di dalam perut. Berbagai cara anak yang gizinya. Jadi bagus ya. Jadi di sini ada istilahnya pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi masa 1000 hari kehidupan itu pada masa 9 bulan dan sampai 2 tahun. Kenapa kayak gitu? Ini 1000 hari kehidupan ini 1000 hari keemasan anak. Hari emasnya anak. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada. Untuk main? 1000 hari itu di dalam kandungan atau bagaimana? 1000 hari kehidupan itu terhitungnya dari 9 bulan sampai 2 tahun. Nah, itulah masa emasnya anak. Kenapa bisa dibilang masa emasnya anak? Ada yang tahu? Nggak ada? Karena tumbuh kembangnya harus dipantau selalu dari hamil sampai dia umur 2 tahun. Betul sekali, betul Bu Mai. Jadi waktu di 1000 hari kehidupan ini, disitulah kita harus memenuhi gizi anak tadi. Kenapa? Karena kan di situ masih bertumbuh kembang cepat kan. Nah, jadi waktu hamil itu harus dikasihkan makanan yang bergizi, dikasihkan vitaminnya,
pokoknya semua lah. Jadi kalau misalnya maaf kata, kalau misalnya ada anak yang kurang berarti kan dari bisa kita lihat dari masa kehamilannya gimana, ibunya makan apa aja, berkebutuhan nggak untuk anaknya. Jadi di sini bisa kita lihat seperti yang kita bilang tadi kan, dari masa kehamilan, dalam kandungan, ya kan, terus sudah lahir usia 0 sampai 6 bulan, terus dari bayi usia 6 sampai 12 bulan, sampai anak dari usia 12 sampai 24 bulan, ataupun usia 1 tahun sampai 2 tahun. Jadi di sini kita harapkan kalau misalnya ibu-ibu di sini pengen hamil lagi, jadi kalau misalnya hamil wajib posyandu pertama kan, terus wajib memenuhi gizi anaknya. Kalau mau anaknya cerdas dan sehat dan tinggi. Kalau misalnya dia nggak tinggi berarti dia anak stunting ya Bu? Iya, anak stunting. Jadi kan kalau misalnya stunting itu kan nggak sesuai tingginya, nggak sesuai dengan standar umurnya. Jadi kan di situ bisa kita tahu, oh berarti anak ini kekurangan gizi, apa masalahnya di dalam keluarga, oh mungkin masalah ekonominya. Berarti kan kalau misalnya masalah ekonominya, oh dia anggota PKH ya dia, berarti kalau anggota PKH berarti dapat uang, dapat juga berasnya. Nah, jadi kenapa perlu kan dimanfaatkan itu yang tadi kan? Nah, jadi kan kita tanda tanya juga itu kenapa. Jadi di sini kita harapkan ibu-ibu di sini kan sudah mendapatkan uang PKH dan mendapatkan beras dan telur. Jadi diharapkan untuk memenuhi kebutuhan walaupun itu tidak cukup, memang kan, apalagi berasnya cuma berapa 5 kilo untuk sebulan, mana cukup itu, apalagi banyak anaknya kan, 2 hari bisa aja kan, apalagi telur termasuk papan. Kalau anaknya banyak mana cukup, masa makan telur aja kan. Bisa lah diseling-selingkan dengan pendapatan suaminya masing-masing kan bisa. Ini kan bantuan PKH ini kan cuma membantu, bukan menjadi gaji pokok ibu-ibu kan, membantu meringankan beban. Jadi inilah, ini daftar isi piring ibu hamil. Waktu hamil itu kan proteinnya harus cukup, vitaminnya harus cukup, mineralnya harus cukup. Pokoknya seimbang lah dengan lauk pauknya, sayur mayurnya, nasi, semua lah seimbang. Berarti di dalam mini poster ini untuk porsi ibu hamil, isi piringnya harus ada vitamin dari buah-buahan, terus dari mineralnya dari sayuran, terus karbohidratnya dari makanan pokok seperti beras, kan? Kalau proteinnya dari lauk pauk. Ibu hamil dianjurkan buah begitu. Terus sebelum makan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Nah, jadi waktu masa hamil itu juga rentan dengan penyakit. Kalau misalnya kita makan dengan tangan kotor akan masuk juga ke anak kita kan, jadi nggak bagus juga kan. Nah, jadi setelah sudah cuci tangan, isi piringnya lengkap, sama minum air yang banyak, 8 sampai 12 gelas per hari. Jadi terus ada penambahan tambah darah. Itu kenapa Bu pakai tambah darah? Untuk apa, supaya nanti kalau melahirkan nggak kekurangan darah, habis itu pakai plasentanya nggak lengket. Kita tidak kurang paham. Setelah itu kalau misalnya pakai tambah darah ini, kalau misalnya ibu hamil itu kayak mana ya, kayak kekurangan energi gitu. Jadi bisa menambah energi kan? Iya, betul. Kan kakaknya itu kalau nggak diminum tablet darah kan dia kekurangan darah di dalamnya. Nanti lengket ya. Tapi kalau kita konsumsi itu, insya Allah apa-apa. Jadi gitu ya, harus ada tambah darahnya. Jadi kalau misalnya ini tidak tercukupi, kalau isi piringnya tidak tercukupi berarti kan mempunyai dampak kan, dampak kekurangan gizi. Nah ini ada dampak-dampaknya untuk keluarga. Ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Itu bagaimana? Ya,
itu di bawah garis merah dia itu. Berarti ada standarnya. Ada standarnya, tapi kalau 3 kilo itu udah lumayan dia. Kalau untuk bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit, itu jelas kan? Kalau misalnya dia kekurangan gizi, berarti akan berdampak dia cepat mengalami penyakit. Kalau misalnya dia gizinya cukup, akan ada antibodinya tuh. Kalau misalnya antibodinya kuat, kalau misalnya penyakit pasti membalik tuh, pasti nggak akan terkena penyakit. Kalau anak, gangguan pertumbuhan anak pendek ataupun stunting, tinggi badan anak di bawah standar anak seusianya. Terus remaja, kesulitan belajar, prestasi sekolah rendah. Nah, jadi dampak kekurangan gizi ini sangat berpengaruh untuk selanjutnya. Jadi untuk waktu saat hamil juga dia berdampak, waktu saat dia bayi juga berdampak, waktu saat dia anak juga berdampak, apalagi waktu remaja. Jadi waktu kalau remaja dia kan aturannya kalau misalnya dia bisa dia belajar sama fokus, pintar dia kan senang ibu ini nimbang ibu sini. Kalau misalnya kekurangan kan kasihan juga dia pengen pintar tapi dia kurang fokus, kan? Jadi di sini ibu-ibu di sini sudah merasa nggak mengasihkan anaknya cukup gizi ya, sudah apa? Seperti apa Bu? Sebagian udah tempe tahu. Ya tempe tahu itu protein kan, itu bagus juga untuk anak. Lauk pauknya. Kalau sayur setiap hari. Kalau nggak makan sayur nggak enak makan bilang orang itu. Ya betul. Nah, setahu ibu itu kapan periksa kehamilan? Kalau udah apa? Nggak lagi keluar bulanan. Nggak lewat Tiap sama bulan itu. atau tiap bulan apa bagaimana? Apa kalau misalnya sakit aja baru langsung datang ke layanan kesehatan atau gimana? Apa ini? Kalau udah nggak lagi main kan udah lewat bulannya. Tes lah. Tes pack dulu. Tes dulu. Kalau udah positif baru datang ke kesehatan. Kalau sudah datang bulan depannya datang lagi. Iya. Alhamdulillah lah kalau misalnya setiap bulan. Kadang-kadang kan ada ibu hamil yang jauh. Di sini ibu di sini sudah alhamdulillah sudah mengerti lah bagaimana pentingnya untuk periksa layanan kesehatan ibu hamil. Jadi kan harus setiap bulan. Tapi kan ada juga kadang-kadang ibu-ibu di sini yang malas kan. Jadi diharapkan untuk pemeriksaan kehamilan itu setiap bulan biar kita bisa tahu perkembangan anak kita bagaimana ya kan. Kita kasih juga vitamin ataupun yang lain-lain itu ya kan. Jadi inilah dia. 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan. 1 kali pada usia kandungan 4 sampai 6 bulan dan 2 kali pada usia kandungan 7 sampai 9 bulan. Tapi kan ini kan cuma sebagai contoh aja. Di sini ada layanan kesehatan. Apa aja layanan kesehatan pada ibu hamil? Menimbang berat badan, Tensi darah. mengukur tinggi badan, berat badan. Bisa kena anak juga. Ada laki-laki dan perempuan. Apa di dalam kan ya? Selanjutnya Bilang di dalam perut. Maksudnya dia tahu ya. tingkat perut. Perutnya juga ya. Iya. Perut juga ya. Geraknya kan Bapak belum nih. DDJ. DDJ. DDJ untuk mendengar denyut jantung anak. Berarti di sini ibu sudah paham lah ya kan. Sudah. Jadi di sini cuma sebagai sedikit informasi aja lah ya kan. Terus juga di sini kita juga dapat informasi dari ibu di sini. Pengalaman juga kan. Nah, di sini kita berdiskusi lah ya kan. Nanti kalau udah hamil kita tahu. Ya. Jadi kita bertukar pikiran. Ya. Jadi di sini di dalam poster ini ada 10 katanya layanan kesehatan untuk ibu hamil. Yang pertama pengukuran tinggi dan berat badan seperti yang diperhatikan, tekanan darah, tingkat lengan atas ini Iya perlu diukur. Kalau di sini kan. untuk ibunya sehat apa enggak gitu ya? Iya. Gemuk kan gemuk dia lurus kan. Terus tinggi rahim, penentuan letak janin, imunisasi tetanus,
pemberian tablet tambah darah, tes laboratoriumnya, penjelasan bidang sama pengobatan bila diperlukan. Berarti kan sudah alhamdulillah kali kan? Ya. Jadi kalau misalnya memang dulu waktu zaman dulu nggak ada, nggak banyak dokter itu. Jadi bermunculanlah dokter-dokter desa ya kan, kita bilang dukun tadi ya kan. Jadi kan kalau misalnya kita melihat secara medis lebih bagus sama tenaga medis, soalnya itu kan berkaitan dengan tubuh kita kan, kemana kita. Jadi kan misalnya lebih bagus lah ya tenaga medis, apalagi kata Bu Mai tadi tenaga medis sudah menyediakan secara gratis kalau misalnya kita di sana menyediakannya. Kalau kita tadi kan banyak bantuan namanya tuh. Tenaga. Dan tadi kan udah kita mengetahui rencana persalinan dan fasilitas kesehatan. Nah untuk yang kedua tanyakan tanggal lahirnya. Nah itu perlu juga kan wanti-wanti kita kan. Berapa minggu lagi? Iya, berapa minggu lagi. Dan siap juga kita kan siapkan darah itu kalau misalnya kurang darah kan. Ini di kelas hamil ini kadang-kadang di kota-kota aja sih. Di sini ada juga sih yang dibikin nama bidannya. Itu kapan itu? Nanti ada itu dijadwalkan. Ada yang jadwalkan. Berarti kalau misalnya nggak ada ibu hamilan, nggak ada lah kelas Nggak ada kelas hamil. Kalau misalnya tergantung ibu hamil ada baru ada. Iya. Itu saja materi kita hari ini. Jadi dari materi-materi yang kita sampaikan tadi, apa kesimpulannya? Alhamdulillah ya. Dari bahan-bahan lagi namanya Ya, pengalamannya kan yang belum kita lakukan sebelumnya ya kedepannya lebih hati-hati lagi. Jadi kalau misalnya kita sudah mendapatkan materi ini, kalau misalnya dulu nggak kita lakukan, kita lakukan Jadi yang paling penting pada materi ini tadi adalah 1000 hari kehidupan tadi. Jadi ada masa anak pada saat 1000 hari tadi. Jadi kalau misalnya nggak kita cukupi gizinya, akan berdampak untuk dia ke depannya. Tadi contoh dampaknya bagaimana? kalau belajar dia kan Kurang badannya kan kurang tingginya. tingginya. Jadi di sini sudah mengerti lah ibu di sini kan. Jadi alhamdulillah lah kita bilang. Jadi kita akhiri. Jadi untuk pertemuan kali ini materi kita tentang kesehatan gizi anak. Jadi kalau misalnya kita memberikan sedikit informasi, di sini kan ibu sudah mengalami lebih dulu. Jadi kan di sini kan kita bertukar pikiran lah istilahnya. Jadi kita terima kasih atas waktunya dan tempatnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo langsung enggak lah, ibu yang ngomong. Ayo, lampu P2 2. Wah.